anak domba yang dibubuhkan di tiang rumah bangsa Israel. Seluruh rumah yang kalau ada darah anak domba itu selamat. Itu adalah nubuatan tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah anak domba Paskah yang tersembelih bagi kita. Itulah masa raya Paskah. Bangsa Israel baru mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. Mereka diselamatkan. Seluruh anak sulung Mesir mati. Seluruh hewan-hewan yang sulung mati. Tetapi bangsa Israel diselamatkan oleh darah anak domba yang dibubuhkan pada tiang pintu rumah. Mereka baru mengalami pengalaman yang luar biasa. Dan Tuhan membawa mereka berjalan dari Gunung Hor ke pegunungan ke perbukitan Edom. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikatakan baru berjalan, bangsa Israel tidak dapat lagi menahan hatinya di tengah jalan. Saudara tahu rencana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah mencapai tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Dan perjalanan itu dapat ditempuh Bapak Ibu Saudara dalam 7 bulan. Karena itulah rencana Allah. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itulah Paskah. Bulan yang ke-7 menjadi bulan yang pertama dalam kalender rohani bangsa Israel. Harusnya bulan yang ketiga mereka di padang gurun, mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus di Bukit Sinai. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bangsa Israel menyembah lembu emas. Ketika Musa sedang ada di bukit, di Gunung Sinai bersama dengan Tuhan, bangsa Israel menyembah lembu emas. Sehingga pada waktu hari masa raya Pentakosta yang pertama, harusnya bangsa Israel diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka mati 3.000 orang karena mereka memberontak melawan Tuhan. Dan bangsa Israel tidak beriman. Harusnya bulan yang ke-7 mereka sampai ke tanah Kanaan. Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Perjalanan yang harusnya 7 bulan mencapai tanah Kanaan. Karena ini rencana Tuhan. Bangsa Israel punya 3 masa raya yang harus mereka rayakan. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka merayakan masa raya Paskah. Ketika di padang gurun, mereka merayakan masa raya Pentakosta. Dan harusnya bulan yang ke-7 adalah angka kesempurnaan. Bulan kesempurnaan, angka kemenangan. Mereka merayakan masa raya Pondok Daun di tanah Kanaan. Itu adalah hari raya kesempurnaan. Tetapi mereka gagal Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita adalah Israel yang rohani. Kita dicangkokkan ke dalam bangsa Israel. Kita adalah dari pokok zaitun liar, tetapi kita dicangkokkan kepada Yesus karena kita percaya kepada Yesus. Kita mengalami Paskah ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak cukup Bapak Ibu Saudara kita mengalami Paskah. Murid-murid sudah mengalami Paskah di rumah ketika Yesus berkata, terimalah Roh Kudus di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-22. Mereka mengalami Paskah dalam hidup mereka. Dan mereka mengalami hari raya Pentakosta ketika di Kisah Para Rasul 2 mereka dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan gereja pun mengalami kegagalan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu berapa tahun gereja sudah berputar-putar di padang gurun di dunia ini? Sudah hampir 40 tahun Yobel Bapak Ibu Saudara. Kalau bangsa Israel 40 tahun, gereja hari ini sudah 40 tahun Yobel. Ini adalah Yobel yang ke-40. 1 tahun Yobel adalah 50 tahun. Gereja sudah berputar-putar sejak dari zaman Roh Kudus dicurahkan 1983 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan hanya bekerja 6 hari, pada hari ke-7 Tuhan akan beristirahat. Bapak Ibu Saudara, kita ada di akhir zaman. Dari zaman Adam sampai hari ini udah jalan 5.983 tahun Bapak Ibu Saudara, kalender rohani. Dan Tuhan hanya bekerja 6 hari. 1 hari Tuhan 1000 tahun manusia. Sisa hidup kita di bumi tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel dalam perjalanan itu tidak dapat lagi menahan hati. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ketika engkau ikut Yesus, ada masa-masa di mana engkau tidak dapat lagi menahan hatimu. Engkau begitu kecewa, engkau begitu marah dengan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, saya sudah datang ke gereja, tetapi saya sudah berdoa, kenapa saya belum juga dapat pasangan hidup? Engkau marah dengan Tuhan karena engkau mencoba berjalan dengan jalanmu sendiri. Akhirnya hidupmu bukan jadi tambah baik, tambah buruk. Bangsa Israel marah kepada Tuhan. Di ayat berikutnya dikatakan Bapak Ibu Saudara, lalu mereka
mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Saudara perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan perkataan saudara. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Jangan sampai perkataan saudara melawan Allah dan manusia. Bangsa Israel berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara bayangkan, mereka baru mengalami pengalaman yang luar biasa. Saudara pernah menyeberang laut di dalam yang kering? Dari wajah saudara kelihatan belum, saudara? Bangsa Israel itu dibelah laut, mereka nyeberang. Bisa lihat akuarium ikan-ikan di sebelah kiri kanan, saudara. Anak-anak yang jalan sebaik, ikan, papa ikan. Baru aja mengalami hal yang luar biasa, mereka udah marah-marah sama Tuhan. Berapa banyak saudara mengalami kebaikan Tuhan di bulan Januari, bulan Maret saudara marah. Kenapa? Kenapa? Kalau udah kenapa, bibir sama hidung udah balapan. Bimoli, bibirnya monyong 5 cm. Saudara, bagaimana hari-hari ini hidup kita dengan Tuhan? Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Lihat, melawan Allah, Bu. Allah terlebih dahulu dan melawan Musa. Mengapa Tuhan bawa kami keluar dari tanah Mesir untuk mati di padang gurun ini? Nggak ada roti, nggak ada air. Ini berbicara apa, Bapak Ibu Saudara? Keinginan daging. Roti dan air berbicara keinginan daging. Ketika Yesus pertama kali dicobai adalah keinginan daging. Kalau engkau adalah anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Saudara, mari kita lihat saudara di dalam Roma pasal yang kelima. Kita akan bahas satu persatu. Roma pasal yang kelima tentang keinginan daging. Roma pasal yang ke-8 ayat yang kelima mulai. Roma pasal yang ke-8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Saudara, ketika engkau punya keinginan daging, engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Makanya bangsa Israel ketika mereka memberontak dikatakan mereka melawan Allah, karena mereka lebih pentingin perut mereka. Nggak ada roti, nggak ada air. Bukan nggak ada roti loh saudara. Tiap hari mereka makan roti dari sorga. Saudara pernah tiap hari turun roti dari sorga di kamar saudara? Tiap hari lihat mujizat roti. Tetapi lihat kurang ajarnya bangsa Israel. Makanan hambar kayak ini kami telah muak. Kurang ajar banget nih bangsa Israel. Banyak orang Kristen ikut Yesus jadi kurang ajar. Ngomongnya nggak bisa dijaga. Kalau waduh udah lagi kesel marah sama Tuhan. Saudara, bangsa Israel melawan Tuhan. Mereka melawan Musa. Keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Mereka memang sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hidup mereka. Kalau Bapak Ibu sudah baca di kitab-kitab yang lain dikatakan, kami ini di Mesir lebih enak, ada semangka, ada timun, ada bawang. Itu bangsa Israel saudara. Berapa banyak kita juga lebih memikirkan kepentingan keinginan daging. Saudara, apa yang ada di bumi ini sementara. Bumi ini sementara, saudara, yang kekal. Bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Kalau dulu dengan air bah, nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan api yang menghanguskan. Saudara, bangsa Israel, mereka melawan Tuhan. Keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Mari kita melihat apa sih keinginan daging. Contoh-contoh nyatanya perbuatan daging itu apa? Galatia 5 ayat yang ke-19 mulai. Perbuatan daging telah nyata. Pertama yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara,
Kalau kita masih pikirannya suka cabul, nah itu keinginan daging. Kecemaran. Apa sih itu kecemaran? Saudara, kecemaran adalah kalau engkau pria wanita lagi bangun hubungan, engkau memikirkan hal-hal yang tidak kudus tentang pasanganmu, yang membuat otakmu menjadi panas. Ya, buat pria-pria, kalau kau lagi mikirin yang ngeres, pikiranmu jadi panas, nah itu kecemaran. Memang mungkin belum dari hasilnya perbuatan, tetapi di dalam pikiran firman Tuhan berkata, kalau kau melihat perempuan, kau sudah menginginkannya, kau sudah berzina dengan dia. Apalagi hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Mulai sederhana, bangsa Israel itu bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Sederhana Bapak Ibu Saudara, mengendalikan hawa nafsu adalah dengan kita mengendalikan cara makan kita. Makanya Amsal kasih tahu, kalau kau duduk dengan pembesar-pembesar, kalau kau lihat makanan yang enak-enak, taruhlah pisau di leher kalau besar nafsumu. Kita perlu belajar. Orang yang kalau hawa nafsunya kuat, dia sulit sekali puasa, saudara. Puasa buat dia menyakitkan. Kayaknya gua nggak sanggup puasa. Kenapa? Karena nafsu perutnya. Perut adalah untuk makanan, makanan untuk perut akan dibinasakan oleh Tuhan, saudara. Apalagi perbuatan daging. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang kita sembah lebih daripada Tuhan. Ada orang berhalanya uang, ada orang berhalanya tokoh-tokoh tertentu, idola-idola tertentu. Ada orang penyembahan berhalanya musik rock. Segala sesuatu yang kita sembah lebih daripada Tuhan itu adalah berhala. Apalagi sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, banyak orang hidupnya percaya Yesus, tetapi tidak pernah mengalami kuasa kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah berbicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau saudara mengalami kerajaan Allah, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran dalam hidupmu. Dan kerajaan Allah berbicara bukan hanya tentang ngomong, tetapi ada kuasa yang keluar dari hidup saudara. Kalau saudara mengalami kuasa kerajaan Allah, hidupmu berdampak, saudara. Visi kita mau jadi transformer, tapi kalau saudara belum mengalami kuasa kerajaan Allah, saudara nggak akan bisa menjadi transformer. Saudara jadi transformer, tetapi robot doang kalau nonton transformer, nggak ada kehidupan. Kerajaan Allah itu adalah kuasa. Gimana saudara mengalami kuasa kerajaan Allah? Lewat saudara dimuridkan, lewat saudara ikut di dalam visi saudara, ikut dynamic community. Karena kenapa? Saudara sendiri tidak dapat bertahan. Saudara coba renungkan hidupmu. Ada banyak saudara mungkin ada di ruangan ini, engkau telah mengalami hidup yang jatuh bangun di dalam dosa. Kenapa? Karena lagi suka sama seseorang, jauh dari pemimpin, jauh dari otoritas, maunya sendiri. Tapi udah babak belur, udah bangor, istilahnya udah jatuh, mukanya udah mengantam aspal, baru balik lagi ke gereja. Puji Tuhan masih balik ke gereja. Roh Kudus bawa saudara balik ke gereja. Saudara, perbuatan daging telah nyata. Saudara masih punya perselisihan, iri hati, kedengkian. Suami istri, apakah engkau masih punya perselisihan, iri hati? Tuhan mau proses sampai saudara nggak bisa marah lagi. Saudara dilukai, tetapi saudara nggak bisa marah. Saudara udah nggak bisa jengkel lagi. Itulah kuasa kerajaan Allah. Yesus dihina, dicaci maki, dia dipukul, tetapi dia tidak membalas, saudara. Kenapa? Karena ada kuasa kerajaan Allah di dalam kehidupan Yesus. Saudara mau mengalami kuasa kerajaan Allah, hiduplah oleh Roh, maka engkau tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Bangsa Israel mengikuti keinginan daging. Mari kita kembali ke dalam bilangan lagi, saudara. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi kalau orang hidup di dalam keinginan daging? Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-6. Lalu siapa? Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang apa?
Ular tedung, saudara, ini di dalam bahasa Indonesianya juga ular derik. Kalau bangsa Israel sebut itu ular api. Saudara bayangkan coba bangsa Israel lagi camping di padang gurun, itu pasir semua, saudara. Waktu saya ke Mesir, saya lihat pasir di mana-mana, saudara. Nah, padang gurun itu pasir semua. Nah, ular gurun, ular derik ini, saudara, itu yang nongol, kepalanya doang di pasir rata sama tanah, badannya di dalam tanah, saudara. Jadi dia akan mengintai bangsa Israel. Kalau bangsa Israel lagi dekat, dia akan loncat nyamber ke leher, saudara. Kalau saudara udah kena gigit, itu bukan kayak ular piton. Ular piton membelit saudara, saudara masih bisa lawan-lawan. Kalau ini, saudara, dalam waktu sekejap mata, saudara akan panas tenggorokanmu, saudara akan kejang-kejang, dan saudara inna ilahi wa inna ilahi raji'un. Mati, saudara. Bangsa Israel, lalu Tuhan mengirim ular tedung. Kenapa? Bukan karena Tuhan jahat, saudara. Ingat prinsip tentang payung otoritas. Di tempat ini pemimpin-pemimpin saudara adalah payung otoritas. Anak-anak orang tuamu adalah payung otoritas. Bangsa Israel melawan Allah dan melawan Musa. Mereka keluar dari payung otoritas. Istilahnya gini, saudara. Ya iblis, serang aku, serang aku, serang aku. Makanya Tuhan kirim ular tedung. Kenapa? Biar balik lagi ke tempat perlindungan. Perlindungan hanya ada di dalam Yesus. Amen. Berapa banyak, saudara, hidupmu udah digigit oleh ular-ular itu, saudara. Hidupmu diserang oleh ular-ular itu. Sekarang kau datang lagi ke tempat ini bukan satu kebetulan, karena Yesus mau kau kembali ke tempat payung perlindungan itu. Ada perlindungan di dalam gereja Tuhan. Ada perlindungan di dalam misi. Ada perlindungan ketika saudara dimuridkan. Jangan keluar dari pemuridan saudara. Saudara harus belajar cari payung saudara. Saudara nggak pernah lihat kalau hujan, halte itu jalan-jalan. Wah, jalan-jalan cari orangnya ke hujan. Nggak pernah lihat, saudara. Saudara yang harus lari ke halte. Tuhan kirim ular tedung agar bangsa Israel cari Tuhan. Saudara, saya membayangkan itu bukan hanya satu ular, ribuan ular. Ular-ular ganas itu bangsa Israel, terus ada lagi yang dihantam, teriak-teriak. Itu suasananya begitu menakutkan dan mengerikan. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Ayat yang ke-7. Kalau udah kayak gini langsung Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, wow, prinsip pertama kalau saudara hari ini sedang diserang oleh ular-ular tedung, saudara, atau ular piton yang sedang membelit saudara. Masih ingat khotbah beberapa minggu lalu, Kak Seno? Kalau ular sedang menyerang saudara, saudara harus datang ke payung otoritas saudara. Bangsa Israel datang kepada Musa, apa yang mereka katakan? Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Tahu loh mereka berdosa, saudara. Orang yang berdosa tahu masalahnya engkau gak akan pernah lepas dari dosamu kalau engkau gak ngaku dosamu kepada pemimpinmu. Pria-pria engkau gak akan pernah menang dari dosa pornografi kalau engkau gak belajar terbuka sama pemimpin. Saudara, saya pemimpin Departemen Edukasi di gereja di Abalong. Kalau struktur misalnya di struktur perusahaan, jabatannya udah eselonnya cukup tinggi, saudara, udah dekat, di atasnya udah pernah tua, saudara. Kalau ngomong perusahaan. Tapi saudara, satu kali saya lagi di kantor, tiba-tiba lagi buka nyari video inspirasional. Karena saya kerjanya sering training, suruh cari video-video inspirasi. Nah, biasanya ada godaan, saudara. Muncul tiba-tiba, carinya klipnya video inspirasi. Tapi ada tiba-tiba wanita kurang bahan. Dalam nama Yesus. Tergoda, saudara, mau buka atau tutup. Saya tutup dalam nama Yesus, pulang menang. Wah, berasa menang, saudara. Saya pikir, wah, saya udah menang. Berapa minggu kemudian datang lagi, saudara. Keinginan lagi cari video inspirasi lagi. Tapi kali ini udah ada tujuan. Yang waktu itu apa ya bisa muncul tuh gambar. Kayaknya hati ini mulai ada godaan untuk kali ini saudara udah mulai klik apa sih. Tapi belum sempat dilihat saudara karena internetnya lama. Tutup lagi saudara dalam nama Yesus.
Saya ngaku dosa sama Tuhan. Tapi ingat, yang paling menyebalkan dari iblis adalah ku datang lagi. Ku datang lagi. Yesus aja dia menunggu waktu yang tepat mau datang lagi. Kurang ajar sama Yesus aja kurang ajar, apalagi sama saudara. Akhirnya saudara, beberapa minggu berikutnya otak saya kayak orang udah kayak orang kalap. Kali ini udah otaknya udah benar-benar ngeras, panas. Ya udah gue pengen cari deh. Hanya sengaja mencari hal-hal seperti itu. Dan saya ngaku lagi sama Tuhan, Tuhan, dosa diampuni kalau ngaku sama Tuhan. Tapi saya nggak sembuh-sembuh, saudara. Kalau saya nggak datang sama otoritas. Saya harus belajar ngaku dosa, menelanjangi dosa. Saya harus belajar terbuka sama kasih. Nggak gampang, saudara. Banyak tantangan. Apa kata penatua? Lebih baik kita mengaku kita manusia memang punya kelemahan, punya dosa, daripada munafik, Bapak Ibu Saudara. Mau kasih kayak nabi, kayak malaikat kalau di gereja, tapi pikirannya kotor. Kelakuan kita banyak yang jahat. Bangsa Israel ngaku dosa. Langkah pertama, datang kepada pemimpinmu kalau engkau sedang diserang ular. Yang kedua, engkau belajar terbuka ngaku dosa. Yang ketiga, saudara, dikatakan berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Memang kalau kita lagi dalam masalah, pengen doanya doa yang instan, dijawab Tuhannya. Mereka berdoa, Tuhan, minta Tuhan jauhkan ular-ular. Udah kapok sama ular kedung. Minta dijauhkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Lihat, menarik saudara. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular kedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Coba saudara bayangkan, ularnya tidak dijauhkan, saudara. Tetap ada ular berkeliaran di sekeliling tenda saudara. Kira-kira saudara lari nggak dari tenda? Ular tembaga yang dibuat itu, taruhlah Bapak Ibu Saudara waktu ke Gunung Nebo mungkin sekitar 5 meter ya Kak Friska ya. Yang sekarang ada, ya ini cuma kiasannya Bapak Ibu Saudara, karena ular tembaga aslinya udah dihancurkan. Dibuat lagi di Bukit Nebo itu mungkin sekitar 5 meter. Saudara bayangkan bangsa Israel itu kalau camping bentuknya kayak salib, tengah-tengah tenda pertemuan. Ini tiga suku. Taruhlah ular tembaganya di dekat kemah pertemuan. Mereka nggak bisa jauh-jauh dari kemah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan pernah jauh-jauh dari visi saudara. Karena kalau saudara jauh, ular itu tetap memagut saudara. Sampai hari ini ular itu tetap bekerja. Ada waktunya dia akan dipenjara 1000 tahun lamanya. Dan ada waktunya dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tetapi iblis masih bekerja sampai sekarang. Makanya Yesus pun masih bekerja. Yesus bekerja untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis yang ada di dalam diri kita. Ular tembaga itu tidak dijauhkan. Tetapi barang siapa terpagut, kalau lihat ular tembaga, patung ular tembaga, tetaplah ia hidup. Saudara mau hidup? Banyak orang hidup tetapi rohaninya mati. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, nggak ada kegairahan. Ikut Yesus itu nggak ada sukacita, nggak ada semangat yang luar biasa. Bisa jadi saudara sedang dibilit python, ular piton, atau saudara sedang dipagut ular ini, ular derik, ular kedung. Saudara perlu lihat ular tembaga. Kenapa ular? Satu kali ketika saya komsel dengan Neil dan kawan-kawan, mereka tanya, Kak Hendy, kok ular? Ular itu kan lambang setan. Saudara, kenapa ular yang diangkat? Ular tembaga yang gambaran itu lagi iblis. Iblis itu sudah dikalahkan. Mari lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Boleh tim penyembahan? Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
ditinggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. Ketika Yesus ditinggikan di kayu salib, itulah waktunya iblis kuasa dosa sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Makanya sekalipun mereka bisa memanggut, kalau mereka memandang kepada Yesus, mereka tetap hidup. Apa artinya memandang kepada Yesus? Saudara tiap hari harus bergantung sama firman. Saudara perlu disiplin dalam firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Yesus adalah anak domba Allah. Dia tersembelih mati di kayu salib. Ketika matamu memandang kepada Yesus, ada kuasa kehidupan, ada kuasa pertukaran. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, ada kemenangan di dalam Yesus. Ada kuasa yang luar biasa. Engkau akan tetap hidup, saudara. Ini luar biasa. Wow, ketika mereka terpanggut, ular itu nggak dijauhkan. Kenapa, saudara? Tuhan mah cemeng, ular itu cemeng, nggak ada artinya. Nggak perlu diapa-apain tuh setan. Yang penting saudara memandang kepada Yesus. Saudara nggak perlu takut sama setan. Yang perlu saudara takut adalah takutlah akan Tuhan. Karena dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Nggak perlu takut sama ular. Ular sudah dikalahkan. Semoga damai sejahtera Allah segera menghancurkan iblis di bawah kaki saudara. Wow, inilah rencana Tuhan. Saudara, saya punya kepahitan yang mendalam kepada si jahat. Waktu saya masih kecil, mama saya baru bertobat. Setan mengganggu, mengacau keluarga kami. Mama saya kerasukan. Waktu itu saya belum ngerti firman Tuhan, saya masih kecil. Kadang-kadang jam 3 pagi mama saya kerasukan. Saudara bisa bayangkan, saya anak cowok satu-satunya. Saya bangun pagi, harus keluar jalan kaki sekitar 15 menit di tengah gelap gulita ke rumah nenek saya. Panggilin nenek saya datang. Setelah itu panggil pendeta datang dan berdoa. Selama 1 tahun saya mengalami hidup yang gak damai, gak ada sukacita di tengah-tengah keluarga, yang ada kemurungan, ketakutan. Dan ketika saya ngerti, ketika saya tahu ada kuasa kemenangan di dalam Yesus, saya mengambil komitmen dalam hidup saya. Saya mau membinasakan perbuatan-perbuatan si jahat. Karena saya diberi kuasa oleh Yesus. Tetapi engkau akan menerima kuasa untuk mengusir setan, untuk menginjak ular dan kalajengking. Ada kuasa saudara di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kalau saudara hidupmu sedang diserang oleh ular, yang pertama datanglah kepada payung otoritasmu. Yang kedua, akui dosamu. Setiap orang bisa berbuat dosa, tetapi orang benar tidak bisa hidup di dalam dosa. Akui dosamu. Setiap kita belum ada yang sempurna, kita bisa gagal, tetapi masalahnya mari kita datang dengan rendah hati. Akui, biar kita didoakan agar kita sembuh. Dan bukan hanya didoakan, tetapi bagian kita adalah disiplin rohani. Matamu tertuju kepada Yesus. Yesus adalah anak domba Allah yang telah tersembelih bagi kita. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kemenangan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Ada kemenangan. Ada kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Wow, ada jaminan. Saudara yang terikat, ada jaminan untuk kau merdeka dari dosa. Ada kelepasan di dalam nama Yesus. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Yesus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus harus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Saudara nggak perlu takut sama si jahat. Dia nggak ada apa-apanya, saudara. Tuhan nggak perlu jauhkan ular itu dari bangsa Israel. Kenapa? Biar dia jadi lawan partner saudara. Biar saudara punya pengalaman injak ular. Kalau ularnya dijauhkan, saudara nggak punya pengalaman injak ular. Karena Roma 16 ayat 20 katakan, semoga damai sejahtera Allah segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki saudara. Saudara, berapa banyak ular yang mau kau injak di bawah kaki saudara? Berapa banyak ular yang kau mau injak di bawah kaki saudara? Kadang-kadang saya sering mimpi, wih kayaknya gergetan banget, pokoknya pengen hancurin tuh ular. Saudara, berapa banyak ular yang kau mau injak di bawah kaki saudara?
miliki goal setting tahun depan, ular kenajisan, ular perselisihan, perbuatan-perbuatan daging. Mari kita ingat, saudara, ada kuasa kemenangan di dalam nama Yesus. Mari kita datang kepada Dia. Kita akan menyanyikan satu pujian, saudara. Dan saya mau, saudara, kalau engkau yang sedang dalam pergumulan, apapun pergumulan saudara, ini waktunya kami mau berdoa buat saudara. Saudara maju ke depan, datang, kita akan nyanyikan satu worship untuk kita nyanyi, dan kita ada waktu untuk berdoa buat saudara. Karena ini, saudara-saudara, tidak akan pernah menang kalau saudara tidak datang kepada otoritas. Gereja adalah otoritas yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan hidup saudara. Datang kalau saudara sedang diserang ular itu ke depan, dan akui dosa saudara. Kami akan berdoa buat hidup saudara, agar saudara mengalami kuasa kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu lagu. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, engkau yang butuh didoakan, engkau yang sedang dalam pergumulan, langsung maju ke depan. Mari kita nyanyi. Jesus, Jesus, haleluya. Saya berdoa juga biar setiap kita mempunyai semangat yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Andy. Jadi semangat kerajaan selalu ada di dalam dirinya. Luar biasa. Baik, kita mau saksikan yang satu ini. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki hari yang ke-6 dalam renungan bersama dengan menggunakan bahan transformasi hati. Saya percaya saudara diberkati. Dan saudara, hari ini kita mau mempelajari lebih dalam lagi prinsip-prinsip 3 langkah yang kita dalami dalam buku ini, yaitu agapao. Nah saudara ingat, 70% dari ide-ide yang ada di dalam pikiran kita, menurut penelitian, itu sangat bersifat negatif dan destruktif atau merusak. Jadi saudara, apabila kita biarkan 70% pikiran-pikiran yang negatif dan destruktif ini di dalam pikiran bawah sadar kita, maka hidup kita akan digerakkan sehingga respon-respon kita adalah bersifat negatif dan merusak. Merusak diri sendiri, merusak keluarga kita, merusak pernikahan kita, merusak bisnis kita, merusak hubungan yang ada. Nah, bagaimanakah caranya saudara supaya kita dipulihkan? Kita mau mendalami bagaimana mempraktekkan 3A itu saudara. Yang pertama adalah amati, yang kedua adalah alami, dan yang ketiga adalah aplikasi. Nah saudara, kita mulai dari langkah yang pertama, amati. Hal apa yang perlu kita amati saudara? Kita mengamati tubuh kita. Karena Alkitab berkata, dari buahnya engkau tahu pohonnya. Dari respon-respon tindakan yang ada dalam tubuh kita, kita tahu saudara, gagasan apa, gambar-gambar apa yang negatif, yang berdosa, yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah kalau itu muncul saudara, kita dapat membuangnya. Bagaimana caranya saudara kita bisa mengetahuinya? Kita harus ada di dalam komunitas yang saling mengasihi. Kita harus saling mendengar dengan empati, sehingga pikiran-pikiran bawah sadar itu yang negatif, yang destruktif muncul saudara. Saya minggu yang lalu dilawat oleh Tuhan. Tuhan beritahu saya saudara, pikiran-pikiran apa tentang dosa, tentang istri saya, yang merupakan pikiran-pikiran yang salah, ide-ide yang salah, persepsi yang salah, dan saya mengambil keputusan untuk merubahnya. Saudara, langkah yang kedua yaitu alami. Nah, kita harus alami pertama perjumpaan dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup merubah kita. Saudara, kemudian kita harus juga alami pembaharuan pikiran dengan cara kita melakukan detoksifikasi, yaitu membuang pikiran-pikiran yang salah dan menanamkan pikiran-pikiran yang benar, yaitu firman Tuhan. Dan akhirnya saudara, kita nggak boleh berhenti, kita harus aplikasi on the spot, artinya praktek terus dengan berulang sampai terjadi respon otomatis yang baru. Itulah saudaraku praktek yang optimal. Dan ini disebut juga berjalan di dalam roh. Ketika kita berjalan di dalam roh dan mengikuti roh, maka kita pasti akan berbuah roh.
Puji Tuhan. Nah saudara, mari kita terus praktekkan prinsip ini, jangan berhenti. Dan minggu depan saudara, kita akan sama-sama lebih mendalami lagi bagaimana kita menemukan gagasan-gagasan dan gambar-gambar yang ada di pikiran bawah sadar kita lebih dalam lagi, dan lewat proses bagaimana kita mengenal dan dikenal. Tuhan memberkati saudara. Baik, jadi bagi setiap kita yang mungkin belum memiliki renungan, masih ada tersisa di dekat tempat kotak persembahan, Bill. Jadi biar setiap kita bisa mengikuti renungan sesuai dengan yang sedang dikampanyekan oleh penatua kita. Dan selanjutnya akan ada untuk simponi. Pada hari Selasa ini kita akan mengadakan simponi, dan tempatnya tetap tidak berubah, yaitu masih di home Fluid pukul 7 pada hari Selasa ini tanggal 8. Saya mendorong untuk setiap kita bisa terlibat hadir, terutama para DCL. Sekali lagi saya mengingatkan untuk bisa hadir terlibat bersama-sama di dalam doa korporat kita. Jadi ini adalah doa yang akan membawa dan menentukan kegerakan kita di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita akan saling menyampaikan apa yang Tuhan pesankan di dalam doa itu. Dan dipastikan bahwa ketika hati kita siap, maka kita akan mengalami doa yang sangat enjoy. Bukan doa karena terbeban, tapi doa yang sangat enjoy. Kita akan mengalami sukacita yang begitu luar biasa. Saya pastikan hal itu akan terjadi pada setiap yang membuka hati. Dan juga akan ada seminar seperti sudah disampaikan minggu lalu, yaitu National Intensive Course Biblical Sexology. Itu dibawakan oleh Dr. Andik Wijaya. Untuk pendaftarannya itu bisa secara online, yaitu diadakannya pada hari Selasa dan Jumat tanggal 8 sampai 11 Oktober 2013 di Gading Premier Hall KTC Hypermall lantai 2 Kelapa Gading. Untuk biaya tercantum di depan. Dan sekali lagi pendaftaran itu bisa online bagi yang tergerak untuk bisa mengikuti seminar ini. Untuk cuplikannya, waktu beberapa minggu yang lalu istri saya sudah mendengar, karena Dr. Andik membawakan juga bahan itu sedikit pada saat dia ada di sekolah anak saya itu ada namanya PBB, waktu belajar bersama. Jadi Dr. Andik sudah membawakan sedikit dari bahan, istri saya bilang sangat bagus. Jadi bagi yang ada waktu dan bisa ikut, silakan mendaftar secara online. Selanjutnya, sudah selesai. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri.